Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Stambuk S1 E11716. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu 2.3, yaitu tentang diagram, di mana dia merupakan pemodelan UML yang direpresentasikan secara grafis bentuk diagram. Nah, diagramnya juga ini bisa memberikan pandangan tentang bagian relates yang dijelaskan oleh model. Nah, untuk lebih jelasnya, yang pertama itu kita bisa melihat diagram gambar di samping, di mana diagram di sini yaitu terbagi pembagian dua, yaitu ada diagram struktur dan diagram perilaku. Nah, di sini dia masing-masing terbagi 7, di mana diagram struktur itu sendiri terbagi 7 dan diagram perilaku juga terbagi 7. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak untuk penjelasan berikutnya. Yang pertama di sini yaitu ada CD universitas dan SD pendaftaran. Nah, di mana dia di sini profesor dan siswa itu dia merupakan sama-sama, yaitu merupakan dari kelas orang. Nah, di mana profesor dia sendiri di sini dia itu bisa lebih dari satu orang bisa mengajar dalam kursus. Nah, berikut pun dengan siswa, di mana siswa dia di sini bisa hadir lebih dari satu dalam kursus. Nah, di mana kursus di sini ada banyak orang yang kursus itu dalam satu ruangan. Nah, selanjutnya itu banyaknya ruangan dalam satu bangunan. Nah, untuk pendaftarannya di sini ada siswa, registrasi sistem, dan database. Nah, di mana di sini siswa dia di sini itu melakukan daftar. Nah, setelah itu registrasi sistemnya ini akan mengirim ke database. Nah, lalu database akan memberikan informasi ke registrasi sistem, lalu registrasi sistem dia di sini akan memberikan informasi lagi ke siswa, seperti itu. Nah, untuk pembagiannya di sini diagram struktur yang pertama itu ada diagram kelas. Nah, diagram kelas dia di sini di mana terdapat profesor dan siswa, di mana dia ini merupakan sama-sama dari kelas orang. Nah, di mana tadi bahwa profesor dia di sini bisa mengajar lebih dari satu dalam kursus. Nah, siswa juga bisa menghadiri, seperti itu. Nah, untuk diagram objeknya itu sendiri, di mana ada Henry Foster, dia di sini mengajar kursus dua mata kuliah, yaitu ada OOM atau OOP, di mana OOM yaitu pemodelan berorientasi objek dan OOP yaitu pemrograman berorientasi objek. Nah, diagram objek dia di sini yaitu menunjukkan bahwa seorang Henry Foster yaitu mengajar kursus. Nah, untuk selanjutnya itu diagram paket atau pack diagram, yaitu di mana dia di sini semacam dalam komputer dia itu dalam folder ada lagi folder. Nah, seperti itu pemisalan diagram paket. Nah, di mana dia di sini order, dia pertama melakukan order. Nah, di sini order dia di sini dia bisa melakukan, ada dua kemungkinan, dia bisa melakukan pembayaran dan bisa juga melakukan item barang. Nah, ketika dia melakukan pembayaran, dia akan langsung masuk ke laporan. Nah, ketika dia melakukan item barang dulu, dia akan masuk ke transaksi item dulu lalu ke laporan, seperti itu untuk diagram paket. Nah, untuk selanjutnya itu diagram komponen. Nah, penjelasan dari diagram komponen itu sendiri, dia merupakan independen yang dapat dijalankan dengan menyediakan layanan bagi komponen lainnya untuk menggunakan layanan komponen tersebut. Nah, jadi dia ini saling memberikan layanan komponen. Nah, seperti ini. Misalnya anggota. Nah, anggota dia ini membuat laporan. Nah, setelah membuat laporan dia akan memasukkan dalam menu. Nah, menu ini akan menampilkan ke utama. Nah, seperti juga dengan karyawan. Nah, karyawan juga dia di sini dia mengirim ke laporan. Nah, laporan ini dia sampaikan ke menu, lalu menu menyampaikan ke utama. Dia saling keterkaitan antara komponen satu dengan komponen lainnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada diagram struktur komposisi. Nah, di mana di sini contohnya mesin ATM. Nah, tampilan untuk nomor 1 dia di sini dia merupakan untuk struktur klasifiernya. Nah, di gambar tersebut dari kotak besar di bawahnya itu komponen struktur internal yang dapat pada klasifier. Nah, di sini ada yang nomor 2 itu ada central processor, yaitu di mana dikatakan otak dari mesin ATM-nya. Nah, di sini di kotak 3 ini terdapat 4 kotak tersebut yang bernama port box.
Seperti ini untuk struktur komposisinya. Nah, untuk yang digambar ke-6 itu dikatakan pore. Jadi alurnya seperti ini. Nah, untuk diagram berikutnya itu ada diagram penerapan. Nah, diagram penerapan dia di sini ini mengacu seperti kayak perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, contohnya di sini klien. Nah, klien di sini misalnya browsing. Nah, setelah itu ke server. Nah, server dia di sini menangkap lalu ke printer. Nah, seperti itu dia saling terhubung antara perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, untuk diagram profilnya itu sendiri yaitu dia memperkenalkan konsep khusus domain misal dalam memperkenalkan konsep Java Enterprise Beans. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ini pembagiannya ini yang kedua itu diagram perilaku. Nah, diagram perilaku ini mengacu pada konsekuensi langsung dari suatu tindakan satu objek. Nah, yang pertama itu ada dibilang use case. Nah, use case dia di sini ada dua aktor. Yang pertama itu ada admin dan user. Nah, di mana admin dia di sini bisa melakukan 4 aktivitas. Nah, di sini dia bisa melakukan login, insert tabel, lihat tabel, edit ranks. Nah, di mana user juga di sini dia hanya bisa melakukan tiga aktivitas, yaitu dia cuma bisa login, bisa insert tabel, bisa juga lihat tabel. Nah, seperti itu untuk diagram use case. Nah, untuk selanjutnya itu state machine diagram, mesin diagram. Nah, dia di sini di mana ada awal, di mana ada akhir. Nah, di mana di sini ada buka arsip penyewaan. Nah, di dalam buka arsip penyewaan dia di sini terbagi atas 2 pilihan. Nah, ketika kita memilih baca arsip, maka itu dia akan menampilkan lihat arsip kendaraan. Nah, setelah itu lanjut ke cetak laporan kendaraan lalu selesai. Nah, kalau kita memilih baca arsip lalu lihat arsip sewa yang didenda, maka buat laporannya lalu cetak laporan penyewaan. Jadi seperti itu. Nah, untuk diagram aktivitasnya sendiri, di mana diagram aktivitas dia itu menunjukkan tindakan apa yang dilakukan. Nah, yang pertama itu di mana ada admin, ada aplikasi sistem, ada juga database. Nah, admin dia di sini berperan yaitu pertama dia memilih menu fasilitas, lalu sistem akan merequestnya ke database. Nah, database di sini mengeksekusi lalu mengembalikan ke sistem. Nah, sistem di sini menampilkan fasilitas sekolahnya. Nah, setelah itu kembalikan lagi ke admin, dia memilih tambah fasilitas. Nah, setelah admin memilih tambah fasilitas, maka sistem menampilkan lagi menambah fasilitas. Di sini ada pilihannya, ada 2 pilihan. Jika dia memilih oke, maka database akan melakukan fasilitas ditambah. Nah, ketika tidak, dia akan kembali lagi ke fasilitas sekolah. Nah, seperti itu. Nah, untuk diagram urutannya sendiri dia di sini, di mana diagram urutan itu dia ini menjelaskan interaksi objek antara objek untuk memenuhi tugas tertentu. Nah, di mana dia sini menganalisa, mendesain dan memfokuskan pada identifikasi sebuah metode yang digunakan sistem. Nah, di mana di sini ada petugas, ada pinjam. Nah, di mana petugas di sini dia bisa melakukan masukan ID, buku dan ID siswa. Nah, setelah itu jadi peminjam ini bisa melakukan masukan ID dan ID siswa lalu memprosesnya. Jadi seperti itu untuk caranya, dan untuk dia di sini digunakan untuk memodelkan logika. Nah, untuk selanjutnya yaitu diagram komunikasi. Diagram komunikasi dia di sini yaitu menjelaskan komunikasi antara objek yang berbeda, fokus terhadap hubungan komunikasi antara mitra interaksi. Nah, contohnya seperti ini, di mana ada siswa, ada sistem, di mana ada database. Jadi dia saling menjelaskan komunikasi antara objek. Nah, untuk diagram waktu itu sendiri, dia ini merupakan perubahan status mitra interaksi yang dapat terjadi karena peristiwa waktu. Nah, seperti ini ada gabung keluar, ada sibuk, dan ada juga aktif. Nah, untuk diagram interaction overview diagram, di mana dia di sini menjelaskan bahwa dia ini merupakan prosesnya, di mana proses yang berbeda dengan menetapkan diagram interaksi individu. Nah, dia ini penggabungan dari diagram urutan tadi, komunikasi, dan diagram waktu. Nah, dalam urutan berbasis waktu dan sebab akibat. Nah, dia di sini menentukan kondisi proses interaksi yang diizinkan untuk berlangsung. Jadi dia cuma bisa melakukan proses yang diizinkan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.